Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat dalam menjalani segala aktivitas, termasuk aktivitas pembelajaran. Pada pembelajaran saat ini, kita akan kembali membahas materi bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi bagian A, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pada materi bagian A, kita telah mempelajari macam-macam kekuasaan negara, baik menurut John Locke maupun menurut Montesquieu. Lalu kita juga sudah mempelajari konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi bagian A ini. Jika belum, silakan kalian tonton lagi sehingga kalian lebih paham materi bagian A. Maka pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu materi bagian B, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-departemen. Jika pada materi bagian A kita mempelajari materi secara umum, lembaga negara secara umum, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seterusnya, maka pada materi bagian B ini kita difokuskan hanya kepada lembaga eksekutif saja, dan lebih khusus lagi yaitu Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-departemen. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Ayat pertama, pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi, menteri-menteri itu adalah pembantu daripada presiden. Ini mirip dengan bunyi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Nah, jadi menteri-menteri dan wakil presiden itu adalah pembantu daripada presiden. Walaupun kedudukan wakil presiden tentu lebih tinggi daripada para menteri, karena wakil presiden bisa menggantikan posisi presiden baik sementara, misalkan ketika presiden berada di luar negeri, maka wakil presiden bisa memiliki fungsi sebagai presiden ketika presiden berada di luar negeri. Atau ketika presiden berhalangan tetap, misalkan presiden berhenti, sakit, bahkan meninggal dunia, maka wakil presiden bisa menggantikan posisi sebagai presiden. Oleh karena itu, jabatan wakil presiden walaupun sama-sama sebagai pembantu presiden, namun jabatan wakil presiden itu tentu lebih tinggi daripada para menteri. Ayat kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, inilah yang disebut dengan hak prerogatif presiden. Sehingga presidenlah yang menentukan apakah menteri itu masih tetap bertahan atau diganti, atau bahasa lainnya di-reshuffle. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Karena begitu luasnya tugas seorang presiden, maka mustahil presiden bisa menangani semua permasalahan, menangani semua bidang. Itu mustahil bagi seorang presiden. Itulah kenapa presiden memerlukan bantuan
para menterinya. Nah, para menteri inilah yang kemudian membidangi urusan tertentu. Ada yang membidangi urusan pendidikan, ada yang membidangi urusan ekonomi, perdagangan, perindustrian, perumahan rakyat, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasal 17 ayat 4 berbunyi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Oke, sekarang kita masuk ke materi bagian 2, yaitu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, bagian A, kementerian yang nomenklaturnya jelas di dalam Undang-Undang Dasar, Kementerian Dalam Negeri Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian. Lalu Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya yang B, kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya kementerian ini tugasnya ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi nama kementeriannya tidak se-eksplisit atau secara jelas seperti 3 menteri sebelumnya. Apa saja kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, Kementerian Agama Indonesia, yang kalau kita buka Undang-Undang Dasar 1945, kita akan menemukan yang berkaitan dengan agama, yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Nah, tetapi nama menterinya tidak disebutkan di dalam pasal tersebut. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama Kementerian Agama Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Fahrul Razi. Yang kedua, Kementerian Agama dan Tata Ruang Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Sofyan Jalil. Yang ketiga, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Bapak Abdul Halim Iskandar. Yang keempat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, yaitu Bapak Arifin Tasrif. Berikutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Bapak Yasona Lauli. Berikutnya, yang keenam, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Bapak Edi Prabowo. Yang ketujuh, Kementerian Kesehatan Indonesia, Bapak Dr. Terawan Agus Putranto. Kedelapan, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Ibu Ida Fauziah. 9. Kementerian Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Yang ke-10, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Yang ke-11, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Ke-12, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Ke-13, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Kementerian Perdagangan Indonesia, Bapak Agus Suparmanto. Ke-15, Kementerian Perhubungan Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. 16, Kementerian Perindustrian Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. 17, Kementerian Pertanian Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. 18, Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro. 19, yang terakhir, Kementerian Sosial Indonesia, Bapak Juliari Batubara. Inilah 19 kementerian yang ruang lingkupnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut. C.
Kementerian yang bertugas menajamkan, mengkoordinasi, dan menyinkronisasi program pemerintah. Nah, ini ada 8 kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Pratikno. Kedua, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Teten Masduki. Ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Bapak Cahyo Kumolo. Kelima, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bapak Soeharto Monoarfa. 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Bapak Erick Thohir. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bapak Wisnu Hutama. Ya, inilah ke-8 kementerian yang bertugas menajamkan, mengkoordinasi, dan menyinkronisasi program-program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan sebelumnya, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Mahfud MD. Nah, kementerian yang beliau koordinasikan adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Sandi Negara, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Berikutnya, yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Erlangga Hartarto. Beliau mengkoordinasikan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Bapak Muhadjir Effendi. Beliau mengkoordinasikan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang terakhir, yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Beliau mengkoordinasikan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Inilah 34 kementerian yang bertugas membantu pekerjaan seorang presiden. Ya, kita berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Ada 32 lembaga pemerintah non-kementerian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat dengan ANRI, yang dikepalai oleh Bapak Mustari Irawan, yang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Badan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Berikutnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pertanahan Nasional. Berikutnya, Badan Pusat Statistik, Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Standarisasi Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Berikutnya, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Berikutnya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang terakhir, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Inilah 32 lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas membantu daripada pekerjaan Presiden. Kita lanjut. Inilah gambar Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024. Sekian materi pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai kebangsaan untuk kalian semua. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf apabila materi pembelajaran saat ini banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.